Halo pendengar podcast, jumpa lagi di podcast Reza Voice. Banyak di antara kita yang suatu saat atau satu kali dalam hidupnya mengalami saat dimana kita merasa nggak punya nilai, nggak punya arti, atau merasa terkalahkan oleh orang lain, atau merasa bahwa orang lain itu lebih unggul daripada kita. Mungkin ada yang salah di sini mengenai sudut pandang ketika kita merasa tidak berdaya, dan ketidakberdayaan itu disebabkan oleh karena kita melihat sesuatu dari orang lain dan orang lain itu kita merasakan pada posisi yang jauh di atas kita. Sesuatu yang salah itu mungkin karena kita terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga akibatnya kita merasa mengasihani diri sendiri atau bahkan membenci diri sendiri. Kenapa diri kita ini gak bisa seperti mereka? Padahal mungkin saja apa yang mereka gambarkan, mereka perlihatkan kepada kita bukan satu hal yang nyata, bukan suatu hal yang real. Bukankah kita melihat, apalagi di media sosial, banyak orang yang memoles dirinya yang tidak sesuai dengan realita dalam kehidupannya. Dan mungkin saja ketika kita berbuat sesuatu yang sama, orang lain juga merasa bahwa mereka menginginkan posisi kita. Jadi kali ini khusus buat Anda yang merasa bahwa saat ini tertinggal jauh dari orang lain. Jadi yang pengen saya bilang kali ini adalah jangan mengevaluasi perkembangan diri kita dengan cara membandingkannya dengan perkembangan diri orang lain. Karena kita itu punya jalan sendiri. You have your own path. Dan jalan yang kita tempuh itu tentu saja sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita, kemauan kita, dan hal-hal yang membuat kita nyaman, yang belum tentu orang lain juga akan bisa melakukannya. Mereka hanya bisa melihat kita dari luarnya dan menginginkan apa yang kita miliki atau posisi kita. Demikian juga kita. Kadang-kadang karena terlalu membandingkan dengan orang lain, maka kita menganggap bahwa diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Jadi sebaiknya sih don't let other people's achievement make you underestimate your value. Kita itu punya nilai. Kita itu punya kemampuan tersendiri. Dan seperti barusan gua bilang bahwa kita itu punya jalan sendiri, punya nilai sendiri. Karena orang itu kan memang diberikan kemampuan dan bakat masing-masing. Punya karakter masing-masing, punya unique selling point sendiri-sendiri, dan itu gak bisa disamakan dengan orang lain. Jadi meskipun apa yang hari ini kita dapatkan tidak seluar biasa milik orang lain, itu adalah bukti bahwa sebenarnya selama ini kita sudah berjuang. Kecuali kita nggak merasakan kegagalan atau kita sudah merasa sesuatu sudah kita lakukan tapi nggak seluar biasa orang lain, ya biarin aja. Toh kita sudah berusaha, daripada kita nggak melakukan apa-apa dan hanya melihat keberhasilan orang lain dan kita tetap masih berada di sisi nol. Justru hasil yang kita dapatkan ketika tidak seluar biasa orang lain, itu bukti bahwa kita udah berusaha. Dan jangan sampai keinginan kita untuk menjadi lebih besar, lebih baik, lebih hebat dari orang lain malah membuat kita jadi lupa mengapresiasi diri sendiri. Nah, ini adalah hal yang juga penting. Kadang-kadang kita karena underestimate, merasa gagal, merasa tidak berdaya, merasa tidak punya value, terus akhirnya kita meng-underestimate diri kita. Dan akibatnya kita malas atau tidak percaya diri atau nggak mau melakukan sesuatu untuk sebuah pencapaian dan kehilangan harapan. Dan kalau sudah kehilangan harapan, itu adalah sesuatu hal yang pada puncaknya, buat apa kita hidup kalau nggak punya harapan? Jadi, you have to realize that you don't need to be more than anyone else to be best version of yourself. Jadilah diri kita yang
sebaik-baiknya. Apa karakter yang terbaik pada diri kita? Lakukan saja. Apa kemampuan yang terbaik pada diri kita? Lakukan saja. Mungkin buat kalian yang dengar ini mengatakan bahwa semua itu nggak semudah apa yang dibicarakan. Gampang aja ngomong kayak gini. Tetapi realisasinya pasti sulit. Ya, gua nggak menyangkal itu. Tetapi seenggaknya kalau kita berjuang, sesuatu itu akan punya nilai. Pada intinya adalah jangan membandingkan diri kita dengan keberhasilan orang lain. Karena mungkin orang lain itu juga melihat keberhasilan kita dan mereka membandingkan dengan diri kita dan mereka sendiri merasa underestimate. Dan kalau kita renungkan dan kita pikir lagi, sebetulnya nggak apa-apa kok kalau kita nggak lebih sukses dari orang-orang yang seumuran dengan kita misalnya. Karena you're not left behind, you just on your own path. Kita berada pada jalan kita sendiri yang terus kita tempuh dan do something. Karena kalau kita hanya bisa membanding-bandingkan dengan keberhasilan orang lain dan kita nggak melakukan apa-apa, ya sudah, kita akan semakin terpuruk dan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengapresiasi diri sendiri. Sekecil apapun pencapaian kita, rasanya kita perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Jadi kita harus percaya selama kita terus berusaha sebaik-baiknya, apa yang selama ini kita inginkan sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja. So, kalau menurut saya sih, tetaplah optimis, tetaplah berpikir positif, berpikir negatif sesekali aja, tapi jangan sampai menjatuhkan kita, dan do something. Karena dari situlah nilai diri kita sendiri. Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mengapresiasi diri kita sendiri. Ya sudah, jangan kasihani diri sendiri. Kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki, dan yang kita miliki itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Seperti podcast-podcast yang udah pernah saya buat dan saya upload beberapa waktu yang lalu. Itu mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan itu punya nilai sendiri. Jadi ya sudah, kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu pasti punya nilai setidaknya bagi diri kita sendiri. Sekali lagi, itu bukan hal yang mudah, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh kemauan yang kuat, dan tidak merasa terbebani dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Biarkan saja orang berkembang dan kita pun punya hak untuk berkembang. Seperti halnya kalau gue sendiri kadang-kadang secara gak sadar mengapresiasi diri sendiri ketika melihat podcast-podcast saya yang di situ terlihat sosok saya di YouTube sedang berbicara. Ya kadang meremind lagi apa yang saya bicarakan di situ, tapi ada saat-saat di mana saya melihat sosok yang ada di video itu, which is itu saya sendiri. Saya melihat karakternya, saya melihat bahasa tubuhnya, saya melihat tatapan matanya, senyumnya, cara bicaranya, dan lain sebagainya. Sehingga saya mengatakan bahwa ini orang hebat banget, dan saya sangat merasa respect dengan orang ini yang ada di gambar itu, which is itu adalah diri saya sendiri. Dengan berbagai macam jatuh bangun kehidupan, dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam tempaan, berbagai macam kepahitan hidup, keberhasilan, kejatuhan, jatuh, bangun, dan segala hal yang dialami dalam hidup yang memang harus dilalui sebagai proses pendewasaan, sebagai proses menuju path yang kita inginkan. Saya merasa orang ini kok masih hidup-hidup aja. Orang itu masih tetap strong, masih tetap kuat gitu ya.
Walaupun kita merasa kadang-kadang kita nggak merasa strong, nggak merasa kuat, atau merasa lelah dan lain sebagainya. Tetapi ketika melihat itu, kita melihat ada sebuah kekuatan di situ. Dan membuat kita respect. Dan punya value yang kita letakkan sendiri di situ. Bahwa nggak semua orang bisa melalui hal semacam itu. Orang lain juga mungkin punya pemikiran yang sama, mengapresiasi diri sendiri dengan caranya sendiri. Itu sah-sah aja. Terima kasih udah dengerin. Kita akan jumpa lagi di podcast Reza Voice yang akan datang. Sampai jumpa.